Januari 2022 sudah berakhir, namun kasus pembunuh ibu dan anak di Subang masih belum juga ada titik terang siapa pelakunya yang telah tega merenggut nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dan terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita simak berita selengkapnya. Lamanya pengungkapan kasus Subang tersebut yang telah memasuki bulan ke-6 bisa jadi pembuktian bahwa aksi ini benar-benar terencana. Fakta kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini, kalau melihat jejak digital pengakuan Polda Jabar bahwa pelakunya kemungkinan lebih dari satu orang, bahkan tidak menutup kemungkinan ada dua tim yang terlibat dalam eksekusi. Adanya kemungkinan dua tim yang terlibat dalam eksekusi kasus pembunuh ibu dan anak di Subang telah muncul dalam analisa terbaru Anjas di kanal YouTube Anjas di Thailand lalu. Sebelumnya, aroma optimis memang pernah dikemukakan tim penyidik kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, di mana kasus akan segera terungkap. Saat itu ketiga Kabid Humas Polda Jabar masih dipegang Kombes Pol RD Caniago yang mengatakan bahwa tim penyidik telah mentargetkan pengungkapan kasus Subang tersebut pada Januari 2022. Kemudian Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana saat merilis sketsa menegaskan lagi semoga tim penyidik bisa mengumumkan kasus Subang tersebut di awal 2022. Namun yang dimaksud awal tahun itu kapan? Apakah Januari, Februari, atau Maret? Namun yang pasti sketsa terduga sudah masuk DPO dan sudah disebar ke tingkat polsek di seluruh Indonesia. Menurut Anjas, saat RD mengemukakan target kasus Subang terungkap pada Januari 2022, tentu saat mengumumkan itu karena ada beberapa data yang sangat krusial dan mengarah kepada pelaku. Kemudian Anjas mengingatkan lagi pernyataan kriminolog Adrianus Meliala yang mengenai apakah pelaku kasus Subang profesional atau tidak. Saat itu, Adrianus mengatakan bahwa orang yang terencana tidak perlu profesional, tapi orang profesional pasti terencana. Anjas juga memperkirakan ada dua tim yang beraksi di kasus Subang, yakni tim yang mengeksekusi dan tim yang membersihkan jasad dan kemudian memindahkannya ke bagasi mobil Alphard hitam. Hal ini juga sesuai dengan pengakuan Kabid Humas Polda Jabar yakni Kombes Pol RD yang ketika itu dalam keterangannya menyebutkan bahwa kemungkinan orang yang mengangkat jasad dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard lebih dari satu orang. Orang yang membersihkan jasad kemungkinan saja bukan pelaku, tetapi peranannya sebagai orang yang membantu, yakni orang yang membantu membersihkan kedua jasad korban dan mengangkat kedua jasad korban ke bagasi mobil. Sementara itu, soal rilis sketsa wajah terduga, mengapa 4 bulan baru bisa dirilis? Apakah Polda sudah memiliki foto sketsa terduga kasus Subang tampak dari depan? Saat itu menurut RD, tim penyidik tidak memiliki foto sketsa terduga kasus Subang dari depan. Mereka hanya mendapatkan gambaran dari samping dan belakang saja. Menurut Anjas, foto samping dan belakang sketsa bisa jadi berdasarkan keterangan saksi sopir angkot yang pada tanggal 18 Agustus 2021 pagi melintas di depan TKP. Ketika itu, laju angkotnya hampir tabrakan dengan mobil Alphard hitam yang akan keluar dari garasi. Saat itu sopir angkot selintas melihat sopir Alphard lewat kaca jendela mobil yang terbuka sebagian.